Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan untuk kelas 12. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai variabel acak kontinu serta distribusi peluang kontinu. Ya, di mana ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Ya, pada bab sebelumnya Ibu sudah jelaskan ada perbedaan antara atau ada dua jenis variabel acak. Ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Ini pun sempat Ibu jelaskan apa perbedaannya. Kemudian lanjut ke variabel diskrit. Ibu lanjutkan dengan distribusi peluang diskrit. Ini sudah Ibu jelaskan. Kemudian distribusi peluang diskrit dibagi menjadi dua, distribusi binomial dan distribusi Poisson. Ini pun sudah Ibu jelaskan. Oke, kita sekarang fokus kepada bab ini, yaitu kaitannya tentang variabel acak kontinu serta distribusi peluang kontinu. Oke, untuk variabel acak kontinu, apa sih perbedaannya dengan variabel acak diskrit? Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Kalian nanti bisa buka buku paketnya halaman 143. Di situ ada definisi daripada variabel acak kontinu. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu variabel acak kontinu. Ada pada buku paket kalian halaman 143. Nah, di sini Ibu akan mengambil dua buah contoh dari variabel acak. Yang pertama, ada jumlah anak dalam keluarga. Yang kedua, jumlah mobil yang parkir pada pukul 7 sampai dengan pukul 15. Kemudian jumlah siswa yang mendapatkan nilai A. Oke, dari ketiga jenis ini semuanya adalah kaitannya dengan orang gitu ya. Jumlah anak dalam keluarga itu kan pasti bilangannya bulat, bukan pecahan. Jumlah anaknya misalnya 5, nah tidak mungkin 5,2 gitu kan. Kemudian jumlah mobil yang parkir, ini pun jumlah mobil itu pasti bilangannya bulat, misalnya 10 gitu kan yang parkir. Kemudian jumlah siswa yang mendapatkan nilai A, bisa jadi yang mendapatkan nilai A ada 3 orang misalnya. Nah, ini semua adalah bilangan bulat. Yang termasuk pada bilangan bulat dan bukan pecahan, ini adalah contoh daripada variabel acak apa? Ya, variabel acak diskrit. Ini yang sudah kita bahas ya. Kemudian ini pun sama, jumlah pembeli yang berbelanja. Nah, ini juga sama kan orang, nggak mungkin bentuknya adalah pecahan. Kemudian ini jumlah sisi angka yang muncul ketika sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 3 kali. Dari 3 kali pelemparan, kemungkinan muncul angkanya bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu kan. Nggak mungkin munculnya kayaknya 2,5 kali deh. Nah, itu nggak mungkin. Yang seperti demikian disebutlah adalah variabel acak diskrit. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini ada jarak dari sekolah ke rumah. Nah, jarak ini kan nggak selalu bilangannya bentuknya bulat. Bisa jadi jarak dari kota A ke kota B misalnya 50,3 km misalnya, seperti itu kan. Ya, ini kemudian tinggi. Nah, ini juga diukur tinggi badan setiap anak. Ada yang 150, ada yang 150,1. Nah, jadi tidak selalu bulat, ada bentuk pecahannya. Maka ini disebutnya adalah variabel acak kontinu. Nah, yang seperti inilah nanti yang akan kita bahas. Jadi kalau variabel acak kontinu itu untuk mendapatkan nilainya itu harus kita ukur gitu ya. Seperti ini suhu ruangan, berat badan bayi, kecepatan mobil. Nah, inilah contoh-contohnya. Nanti kalian bisa catat atau kalian lihat buku paketnya ya. Oke, seperti itu secara ilustrasi kalau kita lihat di kehidupan nyatanya. Ya, berarti kalau dibuat definisinya, variabel acak kontinu itu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Tadi misalkan bisa dia bentuknya adalah bilangan bulat atau pecahan ya. Jadi perlu dibuat catatan. Jadi dia bisa berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan gitu. Nah, itu yang disebut dengan variabel acak kontinu. Nah, yang kedua, kita akan membahas distribusi peluang kontinu. Ya, seperti apa sih distribusi peluang kontinu? Jadi di sini kita akan mencari yang namanya peluang. Oke, kita ilustrasikan. Kalau misalkan distribusi peluang diskrit kemarin bisa disajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Tapi kalau misalkan kontinu itu bisa disajikan dalam bentuk rumus atau
persamaan. Nah, misalkan di sini kita punya satu buah grafik, kita ilustrasikan di sini nilai X-nya ya. Kemudian kita ambil satu buah kurva di sini. Kurvanya dibatasi oleh A dan B. Oke, dibatasi oleh A dan B. Ya. Kemudian di sini berarti si fungsi ini kita sebutlah fungsi fx. Ya, atau kurvanya kita kasih nama kurva fx. Berarti dia mempunyai batas atau interval dari A sampai dengan dari A sampai dengan B. Ya, misalkan ini adalah luas daerahnya. Oke, luas daerahnya. Nah, yang diarsir ini adalah luas daerahnya, atau Ibu sebut ini adalah peluangnya gitu ya. Gimana sih kita menghitung luas daerah ini atau peluang ini? Ya, kalau misalkan luas daerahnya bentuknya seperti ini, bisa kita gunakan konsep integral. Ya, kalau misalkan luasnya bentuknya persegi, ya pakailah rumus persegi. Misalnya persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Tapi karena dia bentuknya berupa kurva, maka harus kita gunakan rumus daripada integral. Kita misal mau cari peluang ya. Peluang A sampai B itu ngitungnya seperti apa sih? Kalau kemarin kan bisa pakai binomial Newton tuh kalau diskrit ya. Kalau ini kita gunakan integral. Batas bawahnya A, batas atasnya B. Kemudian yang diintegralkan adalah fungsinya. Karena kontinu itu tadi punya fungsi atau perumusan ya. Fungsinya adalah fx. Yang diintegralkan adalah fx terhadap variabel x. Ya, seperti ini untuk menghitung peluang kontinu gitu. Kemudian karena kita tahu peluang ini adalah satu atau jumlah daripada peluang ya. Kita tahu kan jumlah daripada peluang itu paling besarnya adalah 1, maka kita bisa artikan luas daerah ini secara keseluruhan dengan batas awalnya adalah A, batas akhirnya adalah B, pasti luasnya adalah 1 atau pasti peluang paling besarnya adalah 1 gitu ya. Dengan ini kita katakan distribusi peluang kontinu mempunyai yang namanya sifat. Apa sih sifatnya? Ya, sifatnya yang pertama itu fungsinya atau si fx-nya ini pasti nilainya dimulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Jadi si fx ini pasti nilainya lebih dari dimulai dari 0 sampai 1. Mau x-nya kita ganti misalnya di antara A sampai B, A-nya ini misalnya 0, B-nya ini misalnya 10. Kemudian x-nya kita ganti 1. Kalau kita ganti 1 pasti nilai peluangnya juga di antara 0 sampai 1 gitu kan. Kalau misalkan x-nya kita ganti berapapun pasti nilai fungsinya dari 0 sampai 1. Karena ini kita bicara soal peluang gitu ya. Atau Ibu buat di sini ya, si fungsinya atau si fx ini. Si fungsi ini ya, ini namanya kan fungsi peluang variabel acak kontinu. Fungsi peluang variabel acak kontinu. Atau dia punya nama lain. Nama lainnya adalah fungsi kepekatan peluang. Ini nama lainnya. Fungsi kepekatan peluang ya. Nah, gitu. Oke, jadi fungsi kepekatan peluang itu punya sifat. Yang pertama, fungsinya ini pasti nilainya dimulai dari 0 sampai dengan 1. Paling kecil 0, paling besarnya adalah 1. Yang kedua, tadi udah kita katakan, pasti luas daerahnya berapa? Ya, luas daerah di bawah kurva dan di atas ya sumbu X. Nah, ya kan? Yang orange ini adalah luas daerah. Luasnya gimana sih ini? Luasnya kan ada di bawah kurva dan ada di atas sumbu X. Pasti luasnya ini adalah 1. Karena tadi kita mau menghitung luas ini, rumusnya ini kan ya, maka bisa kita simpulkan integral dari A sampai B dengan fungsi fx dx ini pasti hasilnya 1. Jadi kalau kita pengen hitung luasnya dari batas yang terkecil sampai dengan batas yang terbesar, pasti hasilnya adalah 1. Itulah sifat-sifat daripada distribusi peluang kontinu. Ya, jadi ada 2 ya sifatnya ya. Oke,
Kita langsung saja ke contoh soalnya. Ya, contohnya ini Ibu ambil dari buku paket halaman 146. Ya, contohnya di sini adalah misalkan bahwa X adalah peubah acak kontinu. Jadi nanti pada soal dikasih tahu dia kontinu apa diskrit dengan fungsi kepekatan peluang. Ya, di sini kita punya fungsinya. Nah, fungsinya itu nanti bisa jadi X-nya 0 sampai 2 dengan fungsi seperti ini, tapi pada saat X-nya selain daripada 0 sama 2, pasti nilainya itu adalah 0 gitu. Jadi kalau misalkan Ibu gambarkan seperti ini ya, ini Ibu ambil gambar sembarang. Asal aja gitu kita buatnya kan. Nah, misalnya seperti ini. Batasnya dari 0 sampai dengan 2, ini fungsinya itu namanya adalah C4X dikurang 2X kuadrat. Nah, ini nama daripada fungsinya. Jadi kalau misalkan nanti dia mencari nilai X lain 0 sampai 2, berarti di luar daripada kurva ini, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau misalkan nilainya daripada 0 sampai 2, berarti ada di dalam fungsi ini kan ya. Oke, maka karena ini fungsinya belum lengkap, ada C-nya, kita ambil ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yang ditanyakan adalah tentukan nilai C. Nah, bagaimana kita menghitung nilai C-nya? Ya, kita kan punya rumusan tadi di sini ya. Kalau misalkan diketahui fungsi itu adalah fungsi kepekatan peluang, maka sifatnya adalah dengan batas A sampai B, fungsi fx diintegralkan, pasti hasilnya adalah 1. Ya, berarti bisa kita buat dengan batas berapa? 0 sampai 2, fungsinya adalah C 4X dikurang 2X kuadrat. Ini pasti dx-nya jangan lupa ya, hasilnya adalah 1. Gitu. Masih ingat ya untuk rumusan daripada integral gimana menghitungnya? C ini kita anggap adalah kita anggap adalah fungsi konstanta. Jadi C-nya kita keluarin. Nah, integral 0 sampai 2, di sini ada 4X dikurang 2X kuadrat dx sama dengan 1. Masih ingat ya? Kita integralkan 4X. 4X integralnya adalah 4/2X kuadrat dikurang ini integralnya 2/3 X pangkat 3. Oke, dengan batas 0 sampai 2. Ini ada C-nya ya, C-nya kita taruh di luar. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian berarti kita substitusi semua nilai X dengan 2 ya. Berarti ini 4/2 kan 2. 2 dikali 2 kuadrat 4 dikurang 2/3. Ini kali 8 ya. 2 pangkat 3 kan 8. Dikurang, ini pasti hasilnya 0 pada saat X-nya diganti 0 ya. Sama dengan 1. Gitu. Kemudian kita hitung, berarti ini 8 dikurang dengan 16/3 sama dengan 1 gitu. Berarti C 8 dikurang 16/3 berarti dapatlah berapa? 24 dikurang 16 8 ya, berarti 8/3 sama dengan 1. Tujuan kita cari siapa? Tujuan kita cari C-nya ya, berarti C itu sama dengan 1 dibagi 8/3, jadinya 3/8 ya. Dapatlah nilai C-nya 3/8. Udah selesai pertanyaan yang pertama. Gitu. Misalkan pertanyaan yang kedua. Yang kedua ditanyakannya tentukan peluang untuk X lebih besar dari 1. Oke. Ya, pertanyaan yang kedua, tentukan peluang untuk X lebih besar dari 1. Ya. Jadi untuk si kontinu ya, nanti mau menggunakan X besar 1 atau X besar sama dengan 1 itu artinya sama aja ya. Jadi kalau misalkan ada sama dengan atau tidak ada sama dengannya, dia hitungannya tetap atau artinya tetap sama. Jadi ini ada pertanyaan seperti ini, dengan nanti akan ada muncul pertanyaan P X lebih besar sama dengan 1, itu maknanya sama aja. Berlaku hanya di kontinu, tidak di diskrit gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini, 1 itu kan adanya di sini berarti ya. Ibu ambil gambar dari sini. Nah, kita mau cari peluangnya. Peluang yang dimulai dibatasi lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 berarti kemana? Ke kanan. Sampai berapa? Nggak mungkin sampai 3 karena di awal sudah dibilang batasnya cuma sampai 2. Berarti inilah luas yang akan kita cari. Luasnya itu berarti peluangnya ya. Kita akan cari peluangnya. Maka kalau kita gunakan tadi konsep daripada integralnya,
peluang daripada X lebih besar dari 1 itu sama saja dengan integral yang dibatasi dari 1 sampai 2 gitu. Fungsinya ini fungsi fx. C, nah karena C-nya udah kita dapat, berapa C-nya? 3/8, maka gantilah ini menjadi 3/8. 3/8 4x dikurang 2x kuadrat dx. Ini kita cari nilainya. Tidak lagi kita buat sama dengan 1. Yang hasilnya sama dengan 1 itu apabila dibatasi dari yang awal sampai yang akhir. Ini kan dibatasinya bukan dari 0 sampai 2, tapi dia maunya dari 1 sampai 2. Yuk dihitung integralnya. 3/8-nya boleh kita keluarkan dari integral. Oke, langsung aja kita integralkan. 4x integralnya berapa? 2x kuadrat min 2/3 x pangkat 3. Dengan batas 1 sampai 2. Oke, kemudian berarti 3/8 diganti x-nya dengan 2. 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8 dikurang 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16, 16/3 dikurang dengan yang hasilnya berapa? 1. Diganti x-nya dengan 1 berarti 2 dikurang ini 2/3 ya kalau x-nya diganti dengan 1. Ya, ini jangan lupa paling luar itu adalah 3/8. Berarti 3/8, 8 dikurang 16/3 itu 8/3 dikurang 2 dikurang 2/3 berapa? 4/3 ya. Oke. Berarti 3/8 ini kalau dikurangkan jadi 4/3. Maka hasilnya adalah berapa, ini coret 4/8 berarti 1/2. Maka peluang pada saat x-nya lebih besar dari 1 itu hasilnya adalah setengah gitu. Bisa ya? Kalau misalkan ada pertanyaan yang ketiga seperti ini, tentukan peluang pada saat x-nya kurang dari 1. Oke, kurang dari 1 itu kemana sih? Oh, kurang dari 1 berarti kan ke sini, ke kiri ya enggak? Oh, berarti kalau kita mau hitung, maka peluang x kurang dari 1 itu sama aja integral yang dibatasi dari berapa nih? Ya dari 0 sampai dengan 1 gitu. Integralnya fungsinya tadi sama, 3/8, di sini 4x min 2x pangkat 2 dx. Oke, 3/8, integralnya berapa? Ini diintegralkan 2x kuadrat min 2/3 x pangkat 3. Batasnya dimulai dari 0 sampai 1 gitu. Berarti 3/8. Oke, ini diganti x-nya dengan berapa? Diganti x-nya dengan 1 ya. Oke, ganti x-nya dengan 1 berarti 2 dikurang 2/3 gitu. Dikurang dengan x-nya diganti 0, kalau diganti 0 udah pasti 0 gitu. Berarti 3/8 dikali dengan ini berapa? 4/3. Oke. Dikalikan berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah setengah. Itu ini coret kan, 4/8 berarti setengah. Ya, ternyata yang kiri hasilnya setengah, yang kanan hasilnya setengah gitu. Pada saat dijumlahkan udah pasti apa? Ya udah pasti setengah sama setengah 1 kan. Oh, berarti benar ya. Kalau jumlah secara keseluruhan itu adalah 1 gitu. Tapi kan di sini nggak minta dibuktikan itu. Cuma berarti kalian sudah bisa paham ya. Jadi tergantung nanti dia mintanya batasnya berapa sampai dengan berapa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk distribusi peluang kontinu. Bisa kita lanjut ya kalau sudah dipahami ya. Fungsi distribusi peluang kumulatif kontinu. Ini kurang distribusi ya. Distribusi. Oke, fungsi distribusi peluang kumulatif kontinu. Ada kata kumulatif. Ya, kumulatif itu berarti artinya adalah jumlah. Jadi kalau yang tadi kita cuma cari atau kita berkaitan hanya dengan fungsi kontinunya, kalau ini adalah peluang yang kita kumulatifkan atau yang akan kita jumlahkan. Ya, di sini kita masih berangkat dari satu buah grafik. Oke, kita masih berangkat dari satu buah grafik. Nah, oke, ini adalah grafik fungsi fx misalnya. Oke, kemudian batasnya sama ya dari A sampai dengan B. Misalkan X variabel acak kontinu dan fx terdefinisi pada interval A sampai B merupakan fungsi peluang variabel acak X.
Oke, ini dibatasi dari A sampai dengan B. Misalkan di dalam atau di antara A sama B itu di sini ada T misalnya gitu ya. Ada nilai T atau X-nya itu berarti sama dengan T. Maka kalau misalkan dia kita buat menjadi fungsi kumulatif, dia bentuknya variabelnya besar. F-nya dengan notasi huruf besar atau huruf kapital gitu ya. Jadi ini FT. Kalau kita mau cari si luasnya, ini misalnya kita mau cari luasnya ini, gitu, luas kumulatifnya gitu ya. Berarti FT ini sama aja dengan peluang di mana X-nya kurang dari sama dengan T gitu ya. Berarti ini sama dengan integral yang dibatasi dari A sampai T. Ini adalah Fx dx gitu. Fx dx. Jelas ya? Jadi kalau ini sampai dengan T saja gitu. Oke. Jadi dia nanti punya sifat juga ya, dia punya sifat-sifat. Apa sih sifatnya? Sifatnya yang pertama itu adalah Fa sama dengan 0 dan Fb sama dengan 1. F itu kan berarti F besar itu kan berarti kumulatif ya. Jadi kalau misalnya dia mau kita jumlahkan dimulai dari X-nya A, itu pasti kan dimulai dari sini, maka peluangnya adalah 0. Tapi kalau dia mau jumlahkan dari A sampai dengan ke ujung, itu pasti jumlah peluangnya adalah 1. Itu sifat yang pertama. Oke, yang kedua, misalkan dari sini kita ambil lagi ada X1 gitu kan, ada X2, pokoknya kan banyak nilainya ya. Karena kan kalau kontinu itu semuanya tak terhingga, bisa sampai 0,0 gitu. Oke, misalkan di sini kita tambahin ada X1, ada X2, ada X3 gitu kan, banyak lah. Oke. Kemudian bisa kita ambil kesimpulan berarti kumulatif ya, fungsinya untuk X1 itu pasti lebih kecil dari peluang kumulatif untuk yang X2. Kenapa bisa begitu? Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kumulatif X1 berarti dia cuma sampai atau dia cuma cari luasnya sampai sini. Sampai yang hijau ini, ya enggak? Tapi kalau misalkan kumulatif X2 berarti dari sini sampai sini, ya enggak? Ya, dari sini sampai sini nih. Nah, gitu. Berarti otomatis luasnya memang lebih kecil ini daripada yang ini kan? Ya, maka bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Kalau kita mau cari peluangnya gimana? Oke, kalau misalkan kita mau cari peluangnya, peluang dari X pada saat dia X2, misalkan kita mau cari peluang di antara gimana ya? Gini, kita mau cari peluang di antara X1 sampai dengan X2. Oke, kita mau cari gitu. Mau cari peluangnya pada saat di antara X1 sampai dengan X2. Yang mana yang ini ya? Aduh, udah berantakan lagi. Yang ini nih. Yang warna biru ini. Oke. Kita mau cari peluang daripada X1 sampai dengan X2. Kita mau cari arsiran yang berwarna biru. Otomatis kalau kita mau cari yang arsiran berwarna biru, itu harus kita hitung dengan cara peluang daripada X2 dikurang peluang untuk yang X-nya lebih kecil dari X1. Ya enggak? Kita mau cari warna yang biru nih. Kalau kita mau cari yang biru, otomatis kita ambil dari yang X2 dikurang yang X1 gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya coret-coretan ini. Ya, atau kalau misalkan kita ambil dari kurang dari X2 itu kemana? Ke sini ya. Ini kan sama aja dengan kumulatif ya, dengan kumulatif si X2 dikurang dengan kumulatif si X1 gitu. Paham gak sih? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi. Sifat yang ketiga. Oke, dia punya 3 sifat. Sifat yang ketiga ini adalah kalau kita mau cari F kecilnya, F kecil itu sama dengan turunan dari F besar.
diferensial ya. Jadi kalau kita mau cari f kecil, kalau kita mau cari distribusi kontinunya, maka bisa kita ambil si fungsi kumulatifnya, kita turunkan seperti itu. Oke, kita langsung aja deh ke contoh soalnya biar lebih jelas ya. Mungkin kalau kebanyakan simbol ya khawatirnya kalian bingung. Baik, kita ke contohnya di sini ya. Ada di halaman 149 di buku paket kalian. Cuma di sini Ibu tambahkan soal yang bagian pertama ini. Ya, jadi di sini diketahui fungsi fx x kuadrat per 9 dengan interval dimulai dari 0 sampai dengan 3. Untuk dia akan bernilai 0 untuk x yang lain. Oke, yang pertama adalah tunjukkan jika fx adalah fungsi kepekatan peluang. Oke, fungsi kepekatan peluang itu yang tadi ya, yang ini ya. Oke, ini fungsi kepekatan peluang. Syaratnya apa atau sifatnya ada dua. Yang pertama fungsinya itu pasti bernilai 0 sama 1. Yang kedua luas daerahnya itu pasti bernilai 1. Kita akan buktikan. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Kita ambil atau kita gambarkan aja dulu deh ya. Oke, kita gambarkan. Misalkan dia seperti ini. Oke. Nah, ini x-nya. Ini fungsi fx-nya ya. Batasnya itu dari mana? Dari 0 sampai ya, dari 0 sampai 3. Kita mau nunjukin dulu. Yang pertama itu kita harus buktikan kalau dia itu fungsi kepekatan, maka fungsinya itu akan bernilai 0 sampai dengan 1. Coba kalau misalkan pada saat fungsinya kita ambil berapa? Kita ambil 4. Fungsinya 4. Berapa nilainya? Ya, katanya apa? Untuk x yang lain itu pasti nilai dia 0. Oke, berarti f4 itu 0. Kalau kita ambil f5 gimana? F5 itu kan di luar ini ya, pasti 0. Karena udah dibilang kalau untuk X yang lainnya itu pasti nilai 0. Kecuali X-nya di antara 0 sampai dengan 3. Oh, berarti kalau kita ambil F-nya 1. Oke. Kalau F-nya 1 itu kan ada di antara ini ya. Berarti pakai yang ini, masukin. Berarti 1 kuadrat dibagi dengan 9. Berarti 1 per 9 gitu. Kemudian kalau misalkan kita ambil lagi F3. F3 mana? Ya F3 itu ganti ke sini kan ya? Iya, 3 kuadrat dibagi 9. Berapa? 9 bagi 9, 1. Nah, benar kan? Jadi nilai fx-nya itu selalu berada di antara 0 sampai 1 gitu. 1 per 9 kan masuk ke di antara ini ya. Oke. Tapi untuk mengecek fungsi kepekatan peluang ada 2 sifat tadi katanya. Ya, sifatnya itu harus ini, yang pertama harus ini. Ya, jadi harus terbukti kedua-duanya. Sekarang kita buktikan bagian yang kedua. Oke, kita buktikan bagian yang kedua. Katanya pada saat kita mengintegralkan dari A sampai B fungsinya, itu nilainya harus sama dengan 1. Ya, kita integralkan aja. Kita integralkan, batasnya berapa? Dari 0 sampai 3. Fungsinya adalah x kuadrat per 9 dx. Oke, berapa hasil integralnya? Ini kan berarti 1/9-nya keluar ya. Sisa batasnya 0 sampai 3 x kuadrat dx. Itu berarti jadinya 1/9. Ini diintegralkan x kuadrat itu berapa? 1/3 x pangkat 3. Ya, batasnya berapa? 0 sampai 3. 1/9. Kemudian di sini jadi 1/3. 3-nya diganti 3 pangkat 3 berapa? 27. Dikurang 0, ini udah pasti 0 ya. Oke, jadi 1/9. Ini berapa? 27 bagi 3, 9. Berapa jadinya? Iya, jadinya adalah 1. Benar ya? Nilainya adalah 1. Ya, berarti terbukti. Berdasarkan pengujian sifatnya, maka terbukti atau kita bisa menunjukkan fungsi tersebut adalah fungsi kepekatan ya. Terbukti bahwa fx ini x kuadrat per 9 dengan batas 0 sampai dengan 3 adalah fungsi gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan yang kedua apa di sini? Tunjukkan distribusi kumulatif untuk variabel acak. Oke, kita mau menentukan fungsi kumulatifnya. Berapa sih atau bagaimana sih fungsi kumulatifnya tadi? Cara menentukannya adalah apa? Ya, di sini kita ambil ya. Oke. Fungsi kumulatif atau FT-nya di mana peluangnya adalah X kurang dari sama dengan T ya. Nanti kita integralkan. Oke, kita integralkan batas A sampai dengan T di mana fungsi fx-nya sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung, kita lanjut ke sini ya. Integral atau fungsi kumulatifnya itu sama saja dengan integral dari A sampai T. A-nya berapa? A-nya itu dari 0 ya, dari 0 sampai T dengan fungsinya adalah X kuadrat per 9 dx, karena kan di sini fungsinya X. Berarti integralnya berapa tadi? Ya 1/9 dikali 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai T. Berarti 1/27 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai T. Udah X-nya tinggal diganti sebanyak T. Jadi 1/27 T pangkat 3 dikurang 0. Ya, inilah fungsi daripada kumulatifnya 1/27 T pangkat 3. Ya, maka distribusi kumulatif untuk variabel acak ya, fx. Nah, ini berlaku nilainya 0 pada saat x-nya lebih besar dari 3. Nah, ini. Jadi pada saat x-nya kurang dari ya. Maaf, salah. Jadi nilainya 0 pada saat x-nya kurang dari 0. Oke. Kemudian fungsinya atau nilainya ini 1/27 T pangkat 3, atau di sini kita ganti X pangkat 3 pada saat X-nya berada di antara 0 sampai dengan 3. Kemudian yang terakhir nilainya akan menjadi 1 apabila X-nya lebih besar dari 3 gitu. Ya, jadi nanti kalau kalian tulis secara rapih ya, aduh ini berantakan, maaf. Jadi jawabannya seperti ini ya. Fx, nah ini buat jadi 0 untuk X kecil 0, kemudian 1/27 X pangkat 3 untuk X yang berada di antara 0 sampai dengan 3 gitu kan. Kemudian ini akan bernilai 1 untuk yang X-nya lebih besar dari 3 gitu. Ya, oke, itu dia yang dimaksud dengan tentukan distribusi kumulatif untuk variabel acak. Nah, ini dia. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu adalah tentukan peluang pada saat X-nya dimulai daripada 1 sampai dengan 2. Nih, yang diminta adalah tentukan peluang pada saat X-nya dimulai dari 1 sampai dengan 2. Kita punya rumusan tadi, apabila kita ingin mencari peluang di mana batasnya dimulai dari 1 sampai 2, ini sama aja dengan F kumulatif yang kedua dikurang F kumulatif yang pertama. Ya udah, berarti ini langsung aja. Peluang ini berarti Ibu langsung tulis ya, sama dengan F2 dikurang dikurang F1. Berapa F2-nya? Tinggal dimasukin aja ke fungsinya. Tadi fungsinya kan ini ya, fungsi F kumulatifnya Fx-nya itu sama aja dengan 1/27 X pangkat 3. Berarti diganti 2, 1/27 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/27 dikali 1 gitu. Jadi 2 pangkat 3 8, maka peluangnya ada 8/27 dikurang 1/27. Jadinya 7/27 gitu. Bisa? Baik, sekian penjelasan dari Ibu terkait dengan variabel acak kontinu serta distribusi peluang kumulatif kontinu. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penjelasan, atau penulisan, mohon dimaafkan, atau mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar atau personal ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.